Salam. Ketika Agustus lalu, kita melihat video bagaimana Munarman yang sudah mendapat ketetapan hukum atas kasus pasal-pasal yang terkait dengan terorisme, di mana Munarman, kita melihat video dia menyatakan sumpah setia kepada Republik Indonesia. Jadi ketika sudah dihukum, sudah dalam penjara, tidak waktu lama ada kesadaran untuk merevisi pandangan-pandangannya selama ini yang menyebabkan dia masuk penjara. Dia menyatakan sumpah setia kepada bendera Republik Indonesia, dengan harapan mungkin nanti ada pengurangan masa tahanan. Kita cukup gembira menyambut kembalinya Munarman ini ke dalam pangkuan Republik Indonesia, meyakini bahwa Republik Indonesia ini adalah sudah final. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah selesai, tidak perlu diutak-atik lagi dengan keinginan membuat negara baru atau membuat satu bentuk baru dari negara Republik Indonesia. Memang kita sebagai bangsa Indonesia, kita gembira sekali kalau Munarman merevisi pandangan-pandangannya. Saudara, kita mengetahui bahwa sekitar 2.000 lebih orang di penjara Nusa Kambangan, baik yang sudah membom maupun yang baru merencanakan pemboman. Saat ini sekitar 2.000 lebih tahanan teroris itu ada di penjara Nusa Kambangan. Memang tidak besar dibandingkan rakyat Indonesia yang 270 juta saat ini. Bilangan 2.000 tidak besar, tapi tentu saja ini membuat kita prihatin, karena walaupun kecil, mereka itu tuh cukup menodai daripada wajah Islam Indonesia yang terkenal katanya toleran, yang terkenal katanya moderat, yang terkenal damai. Nah, ini tentu saja banyak faktor yang menyebabkan mereka menjadi tahanan terorisme. Ada yang melihat dari sisi keadilan. Nah, ini pendapat Yusuf Kala CS, dia berpendapat bahwa orang yang terlibat kekerasan itu karena tidak mendapatkan keadilan. Di Indonesia, karena tidak meratanya keadilan, sehingga ada orang-orang yang nekat, orang-orang yang jatuh kepada ideologi-ideologi di luar Pancasila, dengan ideologi kekerasan misalnya, itu karena tidak meratanya keadilan. Yang kedua,
Ya bisa saja. Dan ini udah terbukti itu. Ya, Cak Islah itu yang sering meneliti tentang gerakan-gerakan ya lintas negara, ya gerakan-gerakan yang dari luar yang masuk ke Indonesia, bahwa setelah di interogasi yang 2000 lebih itu tahanan terorisme, hampir 99% itu ideologinya Wahabi. Nah, ini berarti apa? Berarti memang yang masuk penjara itu kena virus Wahabisme. Nah, ini membuat kita prihatin. Tapi memang kita sudah tahu setelah puluhan tahun, baik di Indonesia maupun di dunia ini, banyak negara-negara meneliti tentang terorisme. Ya, artinya terorisme itu bisa datang dari intern umat Islam itu sendiri, tapi juga ada yang mendesain, ada rekayasa. Dua-duanya ada benarnya. Ya, yang pertama memang dari dalam umat Islam itu sendiri, yaitu yang ditahan 2000 orang lebih itu KTP-nya orang Islam semua itu. Ya, orang Islam yang sudah kena virus Wahabisme. Nah, dari mana Wahabisme ini? Ya, kita tahu Wahabisme itu dibiayai oleh kerajaan Saudi Arabia, monarki absolut Saudi Arabia. Selama ratusan tahun ini, udah lebih dari 200 tahun. Ya, dibiayai oleh kerajaan Saudi. Terus yang kedua, ya bisa juga memang by design. Artinya apa? Ada yang merekayasa. Siapa yang merekayasa? Artinya ini ya kerjaan American Gang. Maksudnya apa nih? American Gang. Kita tahu bahwa Amerika dan Barat itu ya diantaranya untuk membiayai anggaran pemerintahnya, anggaran buat negaranya itu dengan cara industri senjata. Industri senjata itu hanya laku kalau ada peperangan-peperangan. Nah, Inggris, sekarang Amerika sudah tahu itu dari zaman dulu. Ada kelompok di dalam Islam yang disebut kelompok Khawarij. Nah, ini kategorinya sekarang Wahabisme termasuk di sana. Ada kelompok yang suka mengobarkan peperangan-peperangan. Nah, maka kelompok ini ya bagaimana memiliki senjata, bagaimana mereka ya diguyuri senjata. Dengan demikian mereka senang berperang, ya senang menyerang, agresif. Ya tentu saja kelompok yang diserang yang nggak sama dengan dia pasti melawan, maka timbullah peperangan-peperangan. Ya, jadi peperangan-peperangan di dunia ini ada yang mendesain, yakni ya American Gang untuk industri senjata. Dan kelompok yang diguyuri oleh senjata itu atau bantuan keuangannya adalah kelompok-kelompok yang memang hobi berperang. Dan ini ada dari zaman dulu di dalam tubuh umat Islam yang disebut, kalau dulu namanya kelompok Khawarij, sekarang